Oke teman-teman, ini dia kita sedang berada di ground ya, di lahan ground. Dan ini lumayan sangat rimbun sekali. Nah, rumputnya juga subur ya. Dan itu ada waru merah, ada loa. Ini pohon loanya udah gede ya. Dan di situ ada pohon ileng-ileng ini ya. Oke teman-teman, kita nyari. Halo teman-teman, ketemu lagi tentunya di channel Maniak Bonsai Junior. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat seperti sedia kala, tak kurang suatu apapun, dan tetap semangat. Oke teman-teman, kali ini kita berada di lahan ground milik saya. Dan kali ini saya mau mencari bahan untuk kita oprek. Bahan apa yang akan kita temukan, simak terus videonya. Oke teman-teman, ini dia kita sedang berada di ground ya, di lahan ground. Dan ini lumayan sangat rimbun sekali. Nah, rumputnya juga subur ya. Dan itu ada waru merah. Ada loa. Ini pohon loanya udah gede ya. Dan di situ ada pohon ileng-ileng ini ya. Oke teman-teman, kita nyari. Ya ini ada asem ya, asem Jawa. Saya belum program. Itu ada langsung mawar kayaknya atau lidah burung, kurang paham saya. Oke teman-teman, dan ini ada sancang ya. Ini ada pohon sancang ya teman-teman. Jadi ini pohon sancang sudah di pot, saya tanam di pot itu ada dua mungkin ya, ada dua yang di pot ya. Dan kita mau lihat yang ini, siapa tahu kita bisa oprek. Yang ini ya, kita angkat dulu, kita lihat, lanjut kita nanti oprek. Ini ya teman-teman, jadi ini pohon sancang ini dulu saya tanam di pot dan saya geletakin di kebun, di ground di sini. Kurang lebih sudah hampir 1 tahun ya, kurang lebih 10 bulanan saya geletakin di sini dan saya biarin. Jadi sekarang ini sudah cukup rimbun, pertumbuhannya sudah cepat ya, sudah besar ini. Nah, mungkin akarnya juga sudah tembus kayaknya ini ke tanah. Langsung saja kita lihat ya teman-teman. Ya, teman-teman, saya sudah potong beberapa cabang yang lumayan besar ya, biar lebih enak untuk kita lihat. Ini seperti ini nih, ini sudah sangat ini ya. Dan ini ada akar yang lumayan besar, kayak ini tembus ke bawah. Udah. Ini dia. Kita potong dulu ya akarnya. Nah ini, ternyata akarnya sudah banyak yang tembus ke bawah ya. Oke teman-teman, sudah kena. Nah nih, ya kan akarnya sudah sangat besar ya, tembus. Nih. Ini dia ya teman-teman. Ini nih. Ini pohonnya. Jadi ini pohon sancang ini saya tanam di pot ini kurang lebih 10 bulan. Dan dulu pas pertama saya tanam di pot ini saya sudah program akar, saya belah akar ya, sudah belah akar 4 kalau nggak salah. Oke teman-teman, lanjut kita bongkar ini ya. Kita bawa ke studio untuk kita oprek. Lanjut. Oke teman-teman, sebelum saya bongkar dari pot ya, kita potongin dulu beberapa cabang dan batang utamanya karena ini sudah lumayan rimbun ya. Ini kan ini batang utama ini. Kalau nggak salah ini batang utama dulu. Kita potong aja dulu di sini sedikit. Segini dulu ya. Ya. Ini
potong aja tuh. Ini juga potong dulu segini. Ya, langsung saja kita bongkar ya. Ya teman-teman, jadi akarnya sudah lumayan besar ya. Dulu ini belah batang ini, tapi sudah nggak terlihat, sudah menutup sekali karena pertumbuhannya juga sudah full, sudah melebihi target ini besarnya, jadi benar-benar sudah tertutup ya. Jadi sebelum saya tanam di pot, saya bersihin dulu ya ini ya, dan nanti seleksi akar juga dan juga percabangan dan batang. Nanti saya potong akar, nah terus nanti saya cuci ya segini ya. Kita potong akar dulu. Jadi ini akar-akar yang ke bawah ya, nih seperti ini nih kita potong. Nah dulu juga pas tanam ini pakai tatakan ya, tatakan karpet talang ini. Ini dipotong juga ini lumayan besar ini. Ini teman-teman, setelah saya cuci, perakarannya sudah terlihat ya, sudah bersih. Dan ini kebetulan setelah saya cuci, saya biarin saya geletakin ini pohon kurang lebih 1 hari ya, jadi daunnya agak layu. Tapi nggak apa-apa, ini memang sengaja nanti juga saya buangin semuanya daunnya dan juga cabang-cabang yang nggak diperlukan dan juga akar-akar kecilnya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk seleksi akar ya, untuk kita potong. Jadi ini pohon dari awal, pohon sancang ini dari awal kita tanam targetnya membuat bonsai small ya. Small. Membuat bonsai mame ya, mame. Jadi ukurannya di bawah 15 cm seperti ini. Mame. Kalau sito ini sudah terlalu besar, jadi saya bikin mame saja. Oke, lanjut kita seperti konsep awal, saya sudah persiapkan cabang-cabangnya, cabang kanan dan cabang kiri dan juga background. Dan kali ini saya mau buang cabang yang terlalu dominan. Sebenarnya cabang itu bagus untuk dipakai, tapi karena targetnya saya mame, jadi saya buang saja. Ini salah satunya ini ya. Ini cabang yang besar seperti ini. Saya mau buang, saya pakai yang ini, yang kecil. Ini beberapa cabang yang kecil juga saya buang semuanya ya. Yang ini cabang-cabang liar yang tumbuh di ketiak, saya buang. Ya, ini.
Oke teman-teman, setelah dibuang beberapa percabangan ya, jadi terlihat seperti ini pergerakannya. Jadi dari perakaran dia itu dari cabang pertama itu ke kiri. Ini ya, saya menggunakan ini. Dan ini nanti saya besarkan lagi. Dan ini yang cabang ke kanan pakai ini. Oke, ini saya buang dulu cabang kecilnya, ranting ya, saya buangin dulu. Jadi seperti ini gerakannya ya. Cabang ke kiri, terus cabang ke kanan. Dan untuk backgroundnya nanti kita nunggu dari sini. Dan ini saya mau potong batang utama ya. Jadi ini batang utamanya. Ukurannya seperti ini. Dan saya potong press di sini saya. Karena untuk besarnya sudah cukup. Jadi saya mau membesarkan ini sama cabang pertama, cabang kedua. Istilahnya kalau di itu tangannya ya, tangan atau setang kiri, setang kanan. Nah, tuh, dan nanti kita cari di sini untuk backgroundnya. Karena di sini mata tunasnya masih ada beberapa mata tunas, dan lumayan cukup banyak di sini. Jadi kita tunggu. Oke, saya mau press di sini ya, teman-teman. Ini di sini nih. Oke, langsung saja. Nah, seperti itu ya. Dan saya juga mau buang yang ini. Ini kalau dilihat dari belakang seperti ini. Itu pas waktu saya tanam di pot dan saya biarkan di tanah ya, yang akarnya tembus ke tanah tadi. Ini dia udah tumbuh sangat liar. Jadi sangat besar ini seperti ini. Jadi saya buang. Oke, ya. Ya teman-teman, jadi seperti ini ya. Jadi nanti kedepannya saya bisa merubah konsep saya. Mungkin pandangan depannya dari sini bisa, atau dari sini juga bisa. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa bagusnya. Karena ini masih butuh pembesaran ini juga, dan kita bikin cabang lainnya. Dan juga terusannya nanti ini nunggu. Jadi kita bisa rubah ke depannya. Fleksibel lah istilahnya. Ya, sebelum kita tanam ke pot ya, kita tanam lagi ke pot. Saya mau pruning dulu, ini daunnya saya buang semuanya. Biar untuk mengurangi stres. Nanti setelah beberapa hari dari ini ya, dia akan terubus dari bekas-bekas daun-daun ini yang kita buang, kita pruning. Jadi ini masih aman kalau kita buang semua daunnya. Untuk pohon jenis pohon sancang ini ya, aman dia walaupun daunnya dibuang semuanya seperti ini ya. Seperti ini nih, kita buang saja. Oke teman-teman, untuk pemangkasan akar, seleksi akar dan juga cabang kita udah selesai ya. Lanjut kita untuk menanam kembali ke dalam pot dengan memakai media tanam yang baru. Oke teman-teman, simak terus lanjut. Ya, ini saya sudah siapkan media tanam ya. Saya sudah isi ke dalam pot dan saya mengganti pot yang lebih besar seperti ini. Untuk media tanamnya saya menggunakan campuran pasir ladu kali yang kasar, campur sekam mentah dan juga sekam bakar. Ini saya campur, dan juga campur lagi dengan pupuk kandang atau humus. Di sini saya menggunakan campuran juga dengan tanah yang di bawah pohon bambu ya. Jadi tanahnya gembur seperti ini. Untuk perbandingannya, saya menggunakan perbandingan 1:1:1. Ya, secukupnya lah buat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk penanaman ya. Dan seperti biasa saya menggunakan tatakan seperti ini. Ini tatakan ini saya memakai bekas karpet talang air ya, yang sudah bekas seperti ini. Tujuannya agar akar itu tumbuhnya ke samping seperti ini ya, nggak tembus ke bawah. Karena nanti pohonnya kita tanam di pot yang ceper, jadi kita usahakan akarnya agar dari awal itu tumbuhnya sudah ke samping atau datar rata ya, nggak ada akar yang tumbuh ke bawah.
Kita kasih ini dulu ya, media tanam di atasnya teman-teman sebelum ditanam, biar pohonnya atau perakarannya tidak langsung nempel ke tatakan ini ya, seperti ini, tipis-tipis saja agar akar-akar yang serabut di bawah ini langsung dapat media tanam, nggak nempel ke karpetnya. Oke teman-teman, kita lanjut langsung saja untuk menutup dengan media tanamnya ya. Sambil kita menata akarnya, kita tutup atau kita timbun lagi dengan media tanam. Lanjut, kita jangan lupa untuk menyiramnya ya. Setelah kita tanam, lanjut untuk menyiramnya. Jadi ini kan media tanamnya kan pakai pasir campur sekam campur tanah humus ya. Jadi tanahnya nggak usah dipadatkan, nggak apa-apa, langsung kita siram seperti ini, maka dia akan meresap. Dia akan masuk ke sela-sela akar seperti ini ya teman-teman. Seperti ini proses kita ya. Dari awal tadi kita cari bahan di ground, tempat lahan ground ya, yang pohon sancang ini yang kita tanam di pot dan kita taruh di ground, ternyata terbengkalai beberapa waktu, jadi pertumbuhannya sudah sangat liar. Dan kita ambil, kita proses jadi seperti ini pohon sancangnya ya. Dengan target utama waktu dulu penanaman awal itu, targetnya itu kita bikin bonsai dengan ukuran mame ya. Jadi kita tetap pada konsep awal, kita bikin mame seperti ini. Jadi kita melakukan pengepresan total ya, atau signifikan sekali pada cabang dan juga akar, seperti yang bersama kita tadi saksikan. Dan kali ini untuk tahapan ini untuk sementara sudah cukup ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, dengan nanti tumbuhnya tunas-tunas baru di sini. Oke teman-teman, demikian tadi video kita, bagaimana cara tutorial atau sharing kita dalam berbagi dokumentasi kita dalam proses membuat bonsai pohon sancang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi ya buat teman-teman semuanya, khususnya pemula, teman-teman pemula seperti saya. Terima kasih, salam satu hobi, salam penikmat proses. Maniak Bonsai Junior, gila bonsai, di sini tempatnya.